Guys, satu lagi menggemparkan dunia katanya di sini, iaitu lagi-lagi prestasi Indonesia membuatnya paling disegani di Asia Tenggara guys. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Cek. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Inside Militer. Kini subscribernya adalah 115,000 orang guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Inside Militer. So tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya lagi-lagi prestasi Indonesia membuatnya paling disegani di Asia Tenggara. So tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Inside Militer. Indonesia dan Korea Selatan sedang mengembangkan jet tempur untuk versi Indonesia diberi nama IFX. Dan memproduksi pesawat tempur generasi kelima ini diperlukan waktu minimal 8 tahun. Program IFX atau pesawat tempur pesaing F-16 tersebut dari pengembangan sampai meja produksi akan memakan waktu 8 tahun atau bisa diproduksi massal sesuai rencana pada tahun 2022. Untuk buat pesawat militer normalnya 8 tahun, apalagi skala fighter. Kalau pesawat kecil biasanya cuma 4 tahun produksinya. 2022 prototipe harus terbang pada tahun 2020, itu sudah terbang untuk 2 negara. Kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Persero, Budi Santoso, pesawat tempur IFX versi Indonesia akan dikembangkan dan diproduksi pada fasilitas PTDI di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun ini akan memasuki masa engineering dan manufacturing development. Sebelumnya masa IMD Insinyur-Insinyur Indonesia mempelajari dan mempersiapkan kesiapan teknologi dan sumber daya manusia untuk membuat pesawat tempur seharusnya dimulai tahun 2013, tapi dimundurkan 1 tahun ke 2014 akibat adanya pergantian presiden di Korea Selatan. Budi menerangkan teknologi pesawat IFX akan mengadopsi pesawat generasi kelima atau lebih unggul dari pesawat F-16. Namun, biaya pengembangan jauh lebih murah, jadi pesawat yang lebih canggih daripada F-16, tapi target kita lebih murah daripada F-16. Kira-kira seperti itu ungkap Budi. Prototipe atau Purwarupa IFX bisa mengangkasa mulai tahun 2020. Selanjutnya 2 tahun kemudian baru memasuki fase produksi massal. Budi menyebut bisa saja Indonesia melakukan pengembangan lanjutan karena pesawat harus sesuai dengan kondisi geografis dan ancaman terhadap Indonesia. Proses penyesuaian tersebut bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Semua alutsista harus disesuaikan dengan kondisi negara sendiri, apakah musuh geografis atau kondisi lawannya. Apa yang terjadi di Korea berbeda dengan di Indonesia. Dia satu kontinens, sedangkan negara kita dikelilingi lautan terang. Budi menerangkan. Sekejap guys, sebelum ni ada kerjasama dengan Korea juga ya guys, iaitu KF-21 tapi ini adalah IFX, adalah kerjasama dengan Korea juga, Korea Selatan ya ni. Untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia, pesawat tempur pesaing F-16 tersebut akan diproduksi sekitar 100 unit. Proses produksi dan pengiriman pesawat akan mulai berjalan sejak tahun 2022. Pembuatan pesawat tempur modern, Indonesia Eksperimen Fighter yang dikembangkan bersama Korea Selatan dengan Indonesia akhirnya berhasil mewujudkan pembuatan pesawat tempur siluman yang dikembangkan sejak 2011 lalu. Sempat mengalami kendala dan nyaris batal lantaran pengembangan pesawat tempur multi-role generasi kelima ini masih berkendala pengadaan beberapa komponen elektronik, radar, dan tracks elektronik optik termasuk technical assistance argumen dari Amerika Serikat. Pembuatan pesawat tempur yang menghabiskan anggaran sebesar 21,6 triliun tersebut digadang-gadang memiliki kemampuan melebihi pesawat tempur Eurofighter buatan Inggris dan F-18 buatan Amerika Serikat. Sebab pesawat tempur didesain dengan teknologi canggih secara aerodinamis dan memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan dilengkapi dengan kemampuan Small Conformal Launcher, kemampuan khusus yakni perusak sistem elektronik musuh atau disebut jabar elektronik. Pesawat supersonik ini juga dilengkapi radar yang bisa menangkap pergerakan musuh dari segala penjuru, juga dilengkapi optical targeting system yang berfungsi sebagai mata karena bisa menangkap beberapa lawan sekaligus.
Rencananya jumlah pesawat ini akan diproduksi sebanyak 168 unit, di mana 168 Indonesia unit. 120 unit untuk 3 skuadron beberapa dengan Korea. Untuk kebutuhan TNI AU, pesawat ini akan dilengkapi dengan track cut atau payung parasut dan external full atau tangki eksternal. Dalam proses pembuatannya, Korean Aero Industry KYS 80%, sedangkan PT Dirgantara Indonesia 20%. Dalam penyediaan komponennya ada 3 tahapan. Dalam pembuatan pesawat ini yakni tahap pengembangan teknologi atau teknologi development selama 2 tahun yang menghasilkan konfigurasi awal pesawat tempur ini, kemudian engineering manufacturing development dan atau prototype sebelum akhirnya diproduksi massal. Jika proyek ini berjalan dengan baik, maka dipastikan Indonesia akan menjadi negara pertama yang disegani di kawasan Asia Tenggara yang bisa memproduksi pesawat tempur. So guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh admin iaitu lagi-lagi prestasi Indonesia membuatnya paling disegani di Asia Tenggara. Kalau jadi projek ini dan terus siap projeknya guys, katanya iaitu ia boleh mengalahkan pesawat F-16. F-16 memang sangat hebat guys. Tapi dia kata iaitu pesawat IFX ini akan boleh mengalahkan F-16. Begitulah antara kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Katanya nanti akan dikeluarkan sebanyak 168 unit untuk digunakan. Wow, sangat banyak ya. Itu adalah salah satu jumlah yang sangat banyak lah untuk sesebuah negara ataupun 2 negara membuat pesawat untuk dikeluarkan. Wow, itu sangat luar biasa guys. Dan kita harapkan dan kita doakan semoga projek ini berjalan dengan lancar guys. Dan jika berjalan dengan lancar, maka Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara iaitu yang membuat pesawat sendiri. Wow, itu yang kita sangat banggakan dan kami sebagai rakyat Malaysia pun sangat berbangga dengan Indonesia kerana dapat membina ataupun membuat pesawat sendiri. Tidak perlu membeli dengan Rusia, China ataupun Amerika dan banyak lagi negara lain guys, kerana Indonesia sendiri sudah membuat pesawat mereka sendiri. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye.